Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Grand Podcast Suramedia SMA Negeri Surabaya. Tempat kalian menghirup informasi bermutu tentang apa saja, khususnya berita-berita menarik dan eksklusif yang ada di lingkungan Hadijah Raya. Bersama saya, Zakia Audrey Febriani. Edisi kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan salah satu siswa SMA Hadijah dari salah satu angkatan Nafas Sasti yang telah membuat bangga alma mater sekolah kita tercinta, yaitu SMA Hadijah Surabaya. Penasaran kan siapa kakaknya ini? Ini dia bintang tamu kita, Kak Naya di Hafizah. Halo Kak Naya. Nah, Kak Nayara ini peraih Golden Ticket SNBP di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga Surabaya. Wah, keren banget cuma. Halo Kak Nay. Terima kasih sebelumnya, aku makasih banget karena udah datang di podcast Suramedia. Aduh kok nervous ya guys ya. Nah, aku mau nanya nih, gimana kabarnya Kak Nay? Akhir-akhir ini baik sih, cuman ya karena lagi puasa jadi kadang agak lemah hati khusus. Ya ini kan kemarin habis ujian sekolah. Iya benar. Sekarang tuh manggilnya apa? Dulu kan Sekarang USP, full SP. Habis ujian sekolah, ada kesibukan apa nih Kak di tengah bulan Ramadan ini? Paling ngerjain tadarus Al-Quran sekolah. Sama aku akhir-akhir ini kayak namatin film yang lagi viral juga aja. Nonton apa? Pasti Aku drakor. The Girl. iya itu udah Udah tamat episode udah. Terus sekarang lagi nonton drakor apa? Kok sekarang aku lagi nonton drama lama Mr. Queen. Aku gak tahu. Ada seru nih kalau bahas drakor. Nah, back to topic nih ya. Aku juga mau ngucapin selamat atas dapatnya Golden Ticket. Terus sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang Golden Ticket, pasti kita harus tahu dong siapa sih Kak Nay ini sebenarnya. Kalian pasti pada kepo juga kan? Aku bakal nanya-nanya. Pertanyaan pertama, apa sih yang buat Kak Naya akhirnya milih SMA Hadijah? Dulu itu sebenarnya aku gak ada kepikiran buat masuk SMA Hadijah. Karena emang dari awal SD, SMP itu di yayasan lain gitu lah. Terus karena satu hal, aku kayak bener-bener di titik bingung gitu lah mau ke SMA mana. Terus utikku itu yang kenalin Hadijah ke aku. Terus kadang lihat kayak tamannya bagus. Terus kamar mandinya tuh bagus banget. Ada hal ya kan. Terus jadinya ya udah sini aja gitu. Makanya aku bener-bener masuk sini karena itu. Tapi dulu di angkatannya Surabaya itu udah ini nggak? Udah ada zonasi atau masih pakai? Udah tahu ya kayaknya udah deh. Tapi jadi dulu tuh belum ada kepikiran buat nembak SMA negeri. Belum, karena kayak bener-bener rumahku jarak sama SMA yang menurutku favorit itu jauh, jadi kayak harapannya dikit banget gitu loh. Sama karena tahu Hadijah bagus juga kayak alumninya bagus-bagus ya kan, terus ya strukturnya bagus, jadi ya masuk sini. Nah pasti kan kalau misalnya kita ya pas aku SMP ke SMA itu aku gambaranku di SMA itu kita bakal masuk organisasi gitu kan. Nah organisasi pertama Kak Naya di SMA. Aku pertama kali masuk itu langsung tertarik sama Poska. Poska itu sama MPK. Itu kayak bener-bener karena waktu MPLS itu bener-bener dikasih tahu pengenalan kakak Poskanya kan. Terus kayak aku lihat kok kegiatannya seru banget, sama kayak membantu loh buat ngisi hari-hari waktu SMA. Jadinya ya udah aku pertama kali masuk itu langsung aku langsung mau daftar Poska gitu. Akhirnya keterima alhamdulillah masuk ke OSIS bagian koor Segbit 6. Segbit 6 itu ngapain aja Kak? Itu kayak wirausahaan. Nah ini kakak Nayara berapa periode di OSIS? 2. Aku 2 periode, iya. Orang kuat, mam, siap kuat, kena berat. Sebelumnya pas di OSIS tuh ngerasa gak sih kayak terbebani mungkin atau apa gitu?
Waktu awal-awal mungkin iya, karena kayak aku belum terbiasa gitu loh ngatur waktunya. Itu pandemi ya? Terus baru kan kayak ngatur event waktu pandemi itu ternyata juga se-complicated waktu offline. Ya udah, jadi bener-bener kayak terbebani lumayan lah, karena waktu belajar sama waktu organisasi itu bener-bener harus dibagi kan. Cuman waktu udah lumayan lama beradaptasi itu baru kayak terbiasa. Jadi kayak organisasi itu udah bukan beban gitu loh, tapi kayak emang udah rutinitas, sudah jadi kayak kebiasaan loh. Selain OSIS nih Kak, ada kegiatan organisasi lain atau ekstrakurikuler yang sempat Kakak ikutin? Waktu kelas 10 aku itu ikut mading juga. Mading? Apa sih? Mading itu kayak kalau waktu online kita bikin poster sama feed gitu, kayak feed Instagram gitu. Cuman waktu kita mau mulai offline yang kita mulai Ya, 10% ya 0% itu kita bikin poster mading juga, kayak welcome back gitu lah intinya. Kok bisa milih mading? Emang suka kayaknya desain-desain? Dulu aku bener-bener suka gambar. Cuman nggak terlalu into gambar yang digital gitu lah, kayak gambar biasa itu kan di kertas atau ya crayon gitu. Cuman karena online kan, jadi harus biasain pakai Canva, intinya ya digital lah, karena mading itu juga. Waktu pandemi itu bener-bener semua sama digital banget, kayak berubah. Aduh, it's smart shop sedikit, tapi karena kita terbiasa kayak akhirnya kita survive. Terus Kak Nayara ini kan dapat golden ticket ya untuk kategori siswa yang sangat amat berprestasi menurut Allah. Masya Allah. Nah, bisa dibagi ya Kak, prosesnya bisa dapat golden ticket itu gimana? Jadi golden ticket itu kan kayak suatu eventnya owner ya. Berarti itu bukan ini ya, maksudnya event? Enggak, ya gabung sama SNBP. Kalau kuotanya kita harus ikut SNBP buat ikut golden ticket, jadi istilahnya gitulah. Terus kalau mau ikut golden ticket, kita itu harus ikut Erlangga Education Expo dulu, AEE. Nah, AEE 2023 itu kemarin dilaksanain di ownernya langsung. Terus kayak semua kampus, semua prodi itu bikin pameran gitulah tentang pembelajarannya di fakultas mereka itu ngapain dan lain sebagainya. Nah, dengan kita ikut AEE itu baru kita boleh ikut golden ticket. Jadi kayak kita nyertain kita tanda bukti ikut AEE lah, karena emang webnya sama, jadi tinggal langsung daftar golden ticket itu lewat webnya AEE juga. Nah, terus buat daftar golden ticket itu kita harus persiapin 5 sertifikat terbaik kita. Iya, sebanyak 5. Nggak harus sih, intinya maksimal 5. Karena kan kalau SNBP kita maksimal 3 ya nyantuminnya. Nah, kalau di golden ticket kita itu dibolehin buat nyantumin 5 sertifikat. Nggak ada minimal? Nggak ada. Berarti itu 5-5-nya. Kalau boleh tahu nih sertifikat apa aja yang Kak Naya cantumin? Aku waktu itu nyantumin Cambridge yang matematika itu, terus TIMO, Thailand, ya yang dari Thailand, TIMO, terus sama Hakimo, itu kayak satu penyelenggara sama TIMO, tapi yang ini Hong Kong, terus duanya lagi itu kayak beberapa sertifikat nasionalku yang sempat ikut dari POSI dan lain sebagainya gitu. Itu Cambridge dapat A. Iya. Terus yang TIMO itu aku dapat bronze. Terus yang satunya juga bronze. Tapi itu udah keren banget, soalnya internasional loh. Tapi itu nggak ke Thailand atau ke Hong Kong? Enggak, lombanya diselenggarain online. Iya. Oh, bertepatan pandemi juga sih sebenarnya. Anjusan, wow. Tapi tuh pas ikut TIMO tuh ada ini nggak kayak dikumpulin di satu GC terus kenalan sama temen-temen lain tuh enggak? Ada sih di grupnya, cuman ya kita jalannya individu itu. Karena kayak grupnya tuh buat grup informasi lah. Itu ikut all-in itu emang Kak Naya yang mau atau direkomendasiin sama guru-guru kayak ayo ikut kan paralel nih guys, siswa paralel. Ada apa? Aku itu ikut all-in waktu itu diajak sama teman. Nah, itu karena kayak aku tahu kan kalau misalnya mau daftar SMA itu ada jalur waktu itu namanya SNMPTN buat masukin sertifikat kayak gitu kan. Jadi aku mau mulai ngumpulin sertif kan. Nah,
Hakimo itu pertamanya diajak sama Hafiz karena kayak bener-bener dia ngajak-ngajakin ini loh olim ini ada olim ini gitu. Terus sama kelamaan kita emang sering ikut biasain ikut olim gitu. Sama dari Pak Soeb itu juga dukung kayak ngasih tahu ini dari web ini ada olim, dari penyelenggara ini ada olim juga. Makanya jadi kebiasa buat ikut lah. Tapi dari kecil emang bukannya orangnya berarti ikut olim gak? Enggak, aku kayak dari kecil bener-bener baru terjun ke dunia olim itu SMA nih. Wow. Tapi emang ketertarikan paralel tuh dari SMP atau dari SMP? Kayak sering nangis satu Dulu itu kalau di SMP ku kayak nggak ada. Oh enggak ya gitu. Makanya baru. Nah ini di Golden Ticket itu kemarin kalau nggak salah temennya Kak Maya juga dapat ya? Iya, Itu jalur apa itu Kak? kalau dia itu jalur itu tahfidz 30 juz. Berarti di Golden Ticket ini ada beberapa jalur gitu. Jadi kayak ada sertifikat akademik sama non akademik itu bisa dari kepemimpinan kayak ketua OSIS, terus punya lagi agama kayak Hafiz 30 juz. Keren. Ini kalau nggak salah tuh tahun kemarin pernah nggak sih ya yang Mbak Firda Dari itu dia juga jaga kepemimpinan ya OSIS. ketua OSIS kan. Itu kalau ketua OSIS tuh ketentuannya tau nggak Kak? Iya. Kayak ketentuan khususnya harus dapat sertifikat apa? Biasanya kan kalau OSIS tuh ada lomba-lombanya gitu loh. Oh, aku kurang tahu sih, tapi kan setiap kali kita ikut OSIS itu pasti ada sertifikatnya. Oh itu yang Itu yang dimasukin. paham. Wow. Ini kan kemarin ya Kak Nayara itu sempat dapat apresiasi dari gubernur. Iya, alhamdulillah. Aku jadi excited. Gimana terusannya? Ya, jujur kaget banget gitu loh, karena itu Nggak bakal ada. enggak bener-bener apa ya, itu paginya kalau nggak salah di chat sama Bu Lulu tiba-tiba Nayara buka di sekolah kayak gitu kan. Dia ada acara kan emang peresmian aula. Itu kaget loh. Mana nggak expect itu kalau misalnya mau diundang terus diajak maju gitu. Jadi bener-bener nggak ada persiapan, dikira ini mau diapain, bener-bener terus kayak aku kira aku sempet kayak berekspektasi tinggi, apa ini aku mau diajak umrah ya. Aku mikir ini apa nyiapin paspor jangan-jangan gimana ini, kayak bener-bener udah berekspektasi tinggi gitu sama Vira. Terus tiba-tiba dapat laptop, alhamdulillah. Itu ya expect banget, bener-bener tiba-tiba dapat laptop gitu. Kayak Nah, selama kakak belajar di SMA, aku mau nanya gimana sih tanggapan Bapak Kak Kayara tentang metode belajarnya di SMA Hadijah? Kayak selama ini tuh enak apa enggak? dia Gurunya, metode ngajarnya gurunya tuh setiap guru itu kayak punya karakteristik belajar sendiri-sendiri ya. Jadi kayak bener-bener beda lah. Kadang ada yang latihan soal sambil review, ada yang materi terus. Jadi menurutku semisal muridnya itu paham, terus gurunya juga kelihatan menguasai pelajaran yang mana semua guru hadirin kayak gitu, itu jadinya metode belajarnya bagus, kualitasnya bagus gitu. Karena yang penting dari guru ke murid itu bisa nyambung gitu loh. Apa yang mau disampaikan guru itu paham. Kayak Pak Sodik itu kan kalau kalian Pak Sodik ya, tapi tetap muridnya tuh bisa paham. Atau enggak Bu Hayuna kalau saya ngajar itu serius, tapi tetap murid itu masuk karena emang udah kan punya metode sendiri. Ini emang Kak Nayara tuh dari kecil hobi belajar atau belajar kalau misalnya mau ujian aja? Kayak siapa ya? Aku tuh tipe yang belajar itu kalau mau ujian itu belajar gitu, kayak serius gitu, bener-bener niat belajar. Tapi kalau waktu pelajaran di sekolah, aku berusaha maksimalin gitu loh, buat minimal aku bisa paham lah sama pelajaran guru. Di rumah mungkin aku tinggal review aja atau ngerjain PR. Sama bener-bener PR yang dari guru, kalau misalnya nggak terlalu banyak ya, itu membantu sebenarnya, karena kayak kita pulang kan atau kalau ngerjain PR itu membantu kita buat ingat lagi pelajarannya gitu.
Jujur ya, kalau misalnya latihan soal itu aku lebih prepare ke guru yang ngasih latihan soalnya tuh banyak. Ya walaupun aku sering sambat, tapi kayak kita tuh jadi bisa itu loh, walaupun terpaksa tapi kayak bisa nyantol gitu loh, Pak. Karena kayak dari latihan soal itu otomatis kita review gitu loh. Iya. Ada latihan soal kan nggak dikasih jawabannya. Otomatis kita juga research di Iya, Jadi caranya kita juga ikut belajar materinya lagi gitu. real banget itu. Betul, membantu. Aduh. Nah, aku mau nanya juga nih Kak Naya, sebelumnya di SMA Hadijah tuh apa sih kesan wow? Apa ya kesan di SMA Hadijah? Ya lingkungannya sih, kayak pertemanannya, terus apa ya? Ya itu. Aduh bentar, bisa dikat gak? Oh, ini tidak ada cut karena kita Kok gitu? wins kita gini. Nah, sampai aja buat Kesannya ya di Hadijah itu ya seru lah. Kadang lingkungan pertemanannya juga kadang aku bikin ada shock gitu, karena lingkungan pertamanya jauh banget beda sama di SMP. Jadi kayak lumayan berbeda gitu kan. Agak culture shock dikit. Tapi jujur kesannya di Hadijah seru banget. Apa ya, seneng lah dia ninggalin kesan senang dibanding kesan yang sedih banget gitu. nanti sedihnya pas mau wisuda. Iya pasti. Gimana? Kemarin aja udah nangis udah pas Ya, aku lihat di Asian. Tapi sedih banget. Ini berarti Kak Era tinggal apa nih? Tinggal ngurus-ngurus berkas gitu doang. daftar ulang. Terus habis itu officially jadi mahasiswa kedokteran UNER. Thank you very much. Aku bingung sama model belajarnya Kak Naya gimana? Review Kebanyakan. les enggak ya, aku akhir semester kelas 12 itu sempat ikut les karena aku tahu kayak aku nggak mungkin bisa belajar persiapan UTBK sendirian gitu kan. Makanya aku tetap ikut les di akhir-akhir itu. Sama di les-lesan itu kan kalau waktu kemarin akhir semester itu masih bahas materi sekolah. Jadi kemarin waktu PAT aku sempat terbantu juga sama ajaran di les itu. Memang dari awal karena pengen kedokteran. Iya sih, dari kecil kayaknya. Wow, Soalnya persis. keluarga kan dokter ya ceritanya. Pure Enggak gitu teman. Cuman kayak kesannya sama akun itu ada klinik gitu kan. Nah aku nggak enak gitu kalau misalnya dari keluarga nggak ada yang bantu ngelanjutin. Jadi ya udah, karena juga aku bingung kalau misalnya nggak kedokteran aku mau kemana gitu loh. Berarti itu cuma satu-satunya pilihan. Nggak ada backing, nggak ada pilihan kedua. Ini enggak. Mama juga dokter. Iya. Keren. Aku sangat termotivasi kayak apakah kita bisa tahun depan? Pasti bisa. Amin. Nah, ini di penghujung acara apa nih yang mau kakak sampaikan buat teman-teman di SMA Hadijah setelah 3 tahun menimba ilmu, terus pesan-pesan juga buat teman-teman yang mungkin masih berjuang di SNBT ya. Kok sedih ya. Buat teman-teman ini ya semangat terus, kayak jalur buat lanjut pendidikan itu banyak banget. Intinya pasti Allah itu ngasih jalur yang terbaik gitu loh. Bisa jadi teman-teman aku yang belum kesempatan SNBP terus diminta buat lanjut SNBT itu buat bantu Hadijah biar rankingnya itu bisa naik. Tiba-tiba nanti gara-gara teman-temanku itu Hadijah tiba-tiba top 500 gitu kan, keren banget itu. Jadi ini semangat terus, aku juga pasti doain terus. Dan semoga yang itu SNBT nanti bisa ketemuan. Amin. Sebenarnya ada sesi spesial. Apa ini? Jadi di sini kita ada penonton ciwi-ciwi lucu. Nah, bakal nanya pertanyaan ke Mbak Naya. Silakan. Apa yang mau ditanyakan? Monggo. Piping. Kak Naya waktu ambil jurusan kedokteran tuh
kira-kira sempat understand bebannya jadi kayak iya kayak kan itu tentu kan harus poros, harus ini, harus itu nah bener deh pilihan gue kepindah ke depannya tuh ini ya apa jadi hari ulang tahun gitu. Itu pasti sih, bahkan makin parah waktu udah keterima kayak bener-bener nanti aku kalau paling istilahnya kayak kurang pinter di angkatanku gimana, nanti aku kalau misalnya nggak bisa nyusul teman-temanku gimana gitu kan. Cuman ya apa ya tetap positive thinking aja lah, kayak juga mungkin aku bakal nyicil materi awal-awal kedokteran itu biar apa ya nggak kaget gitu loh nanti waktu mulai pelajaran. Nah ada lagi nih apa sih video soal universitas dan sebagainya. Aku mau berada soal kenangan yang paling banget di Kak Maya soal ada di sini utang itu waktu di OSIS mengenangan apa karena kita kan tuh sebut itu kan right di class of itu ini tuh ya BKM kayaknya ya langsung nggak ikut di class. Ini kayaknya ini gak sih diputerin lagi gitu loh yang I don't care how long it takes gitu. Ya sih, kenangan yang paling berkesan itu pastinya di OSIS itu loh, karena kayak online Zoom waktu sekolah itu nggak terlalu nggak terlalu ada impactnya ke aku daripada pengalaman organisasi waktu pandemi awal-awal itu. Terus ya udahlah, aku lihat Mbak Naya di OSIS tuh bener-bener yang cheerful banget. Iya kah? Iya, kayak se-friendly dan wah email. Aduh, sedih banget nih kita udah mau berpisah. Ya semoga Mbak Naya kedepannya pas kedokteran bisa kuat jalan lain. Semuanya kelas, amin. Semoga diperlancar. Nah, tiba di literally yang benar-benar penghujung acara. Luar biasa menginspirasi nih kisah dari Mbak Nayara. Saya pikir golden ticket yang telah diraih Kak Nayara itu bukan titik akhir, melainkan kayak baru titik awalnya dari perjuangan Mbak Nayara ke depannya. Nah, semoga di tahun-tahun mendatang tradisi golden ticket yang diperoleh oleh siswa-siswi SMA Hadijah tetap ada dan semakin bertambah banyak. Amin, amin ya robbal alamin. Sampai sini dulu perbincangan kita kali ini. Sampai ketemu di segmen kedepannya. Dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.